Hai Sobat Gringo, selamat datang di channel YouTube kami, Gringo Tech. Channel ini kami persembahkan untuk Sobat Gringo di seluruh penjuru Indonesia. Kami berusaha memberikan informasi, edukasi, dan hiburan dengan topik-topik menarik yang kami suguhkan, mulai dari dunia startup, seputar bisnis, teknologi, dan juga sustainability. Di episode kali ini bersama Kang Firmansyah Alvino atau biasa dipanggil Kang Iman, selaku co-founder dari Wasko, kita bakal ngebahas seputar dunia sustainability innovation. Untuk lebih spesifiknya, kali ini kita akan membahas mengenai emisi karbon. Sudah banyak keluarga kami yang menderita penyakit kulit terdampak oleh debu batu bara. Hampir setengah tahun saya batuk. Kadang-kadang bau sengit, Bu. Their support for coal not only would cost the world its climate goals, it's a stupid investment. Almost 200 countries have put their name to the Glasgow Climate Pact, marking the beginning of the end for coal power. Dari energi batu bara masuk ke renewable energy. Kelihatannya mudah, tetapi dalam prakteknya itu ada sesuatu yang sangat sulit di lapangan. Ratusan warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara berunjuk rasa. Akibat debu batubara itu, kesehatan warga terancam. Ini adalah rintihan jeritan dari warga Rusunawa Marunda yang setiap hari menghirup udara debu batubara. Mana ini debu batubara yang di belakang sekolah kami. Nempel itu yang halusnya halus banget. Hitam-hitamnya nih. Iya. Dengan mendorong besar-besaran produksi batubara, pemerintah tengah mendorong penghancuran wilayah yang lebih luas. Kalau di sini kan udah jelas karena memang ada temuan, jadi bukan hanya dugaan. Ini kan basa-basi banget. Harusnya ditutup rapat semua, Iya, Pak. betul. Belum ada izin lingkungan, itu sangat salah. Kami bisa bilang KCN belum taat. Batubara dan politik sudah berkelindan kuat, dan itu yang mengakibatkan sulitnya kita meninggalkan batubara. Halo semua, perkenalkan, namaku Firmansyah, biasa dipanggil Iman. Aku founder dan co-CEO dari Wasko, salah satu startup yang fokus dalam pengembangan renewable energy di Indonesia. Kami berfokus pada pengumpulan dan konversi limbah rumah tangga menjadi sumber energi. Halo Kang Iman, ngomong-ngomong seputar emisi karbon, menurut Carbon Brief tahun 2022, ternyata Indonesia punya prestasi yang kurang membanggakan nih soal isu lingkungan, di mana kita termasuk 5 besar negara penghasil emisi karbon di dunia. Sebenarnya apa sih emisi karbon itu dan dampaknya seperti apa? Bisa tolong dijelasin nggak, Kang? Ya betul, sangat disayangkan ya. Ternyata walaupun Indonesia memiliki hutan tropis yang besar, karbon yang dihasilkan juga tidak kalah tinggi. Nah, kalau ditanya apa sih emisi karbon itu? Secara ilmiah, emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Misalnya batu bara, bensin, solar, gas alam, atau bahan bakar berbasis karbon lainnya. Sederhananya, emisi karbon adalah pelepasan gas karbon ke atmosfer. Nah, emisi karbon identik dengan istilah carbon footprint, yaitu jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia, bangunan, perusahaan, bahkan negara. Emisi karbon yang melebihi ambang batas akan menjadi masalah bagi kualitas lingkungan, khususnya untuk kualitas udara. Seperti yang kita tahu, emisi karbon sudah menjadi penyebab polusi udara dan perubahan iklim di dunia. Bahkan ada beberapa studi penelitian yang berhasil mengungkap bahwa emisi 1 triliun ton karbon itu bisa meningkatkan suhu global dunia ini sebesar 2 derajat Celcius. Dengan kondisi dunia kita yang semakin panas ini, coba kita bayangkan ternyata sudah berapa triliun ton karbon yang sudah dihasilkan oleh kita semua. Apa sih sebenarnya sumber utama emisi karbon? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, emisi karbon adalah gas yang dihasilkan dari hasil pembakaran senyawa karbon. Namun, ternyata sumber bahan bakar yang paling banyak menghasilkan emisi karbon adalah bahan bakar fosil. Sebagai info nih, pada tahun 2017 telah tercatat bahwa ternyata emisi karbon dioksida yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil itu sudah mencapai 37 miliar ton secara global. Hal itu disebabkan penggunaan batu bara yang terlalu masif dan progresif. Nah, apalagi itu diperparah dengan ketidakmampuan kita
untuk memanfaatkan energi baru terbarukan secara optimal. Kalau dilihat berdasarkan sektornya, ternyata kontributor emisi karbon atau gas rumah kaca terbesar adalah dari penggunaan bahan bakar fosil di sektor industri, transportasi, perumahan, perkantoran, dan penyediaan energi, yang ternyata sudah mencapai 75% dari emisi gas rumah kaca secara global. Gas rumah kaca, seperti yang kita tahu, adalah pemicu terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah istilah untuk menggambarkan proses sinar matahari yang sebagian dipantulkan dan sebagian diserap dan diradiasikan ulang melalui gas rumah kaca. Nah, efek ini sebenarnya mempunyai fungsi yang baik bagi bumi, yakni untuk menghangatkan bumi sehingga mencapai suhu yang dapat ditinggali oleh manusia. Namun, akibat kegiatan sehari-hari kita yang terlalu progresif, itu bisa memperkuat gas-gas rumah kaca tersebut. Akhirnya, gas rumah kaca yang dihasilkan melebihi ambang batas yang aman, sehingga menjadi sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Nah, salah satu dampaknya yaitu terjadinya peningkatan suhu yang ada di bumi. Nah, di sini menimbulkan pemanasan global yang berdampak pada mencairnya es di kutub, sehingga air laut menjadi semakin tinggi dan mengganggu kegiatan perekonomian, serta tingkat erosi yang tinggi, khususnya di daerah pesisir. Nah, kemudian air laut yang meninggi ini juga berdampak pada semakin berkurangnya pasokan air bersih. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan ya, bahwa jika kita memang ingin mengatasi pemanasan global, itu cara yang paling efektif adalah mengurangi konsumsi energi berbasis bahan bakar fosil secara global dan revolusioner. Bagaimana tanggapan Kang Iman melihat masalah pemakaian batu bara yang ada di Indonesia? Saat ini, batu bara memang masih menjadi sumber bahan bakar utama pembangkit listrik di Indonesia. Data dari Kementerian SDM pada Juni 2021 lalu ternyata menunjukkan bahwa batu bara menyumbang lebih dari 60% sumber energi untuk pembangkit listrik di Indonesia. Jumlah yang sangat besar. Selain masalah polusi dan kerusakan alam, ada masalah lain yang sebenarnya akan dihadapi manusia jika terus menggunakan batu bara dan tidak beralih ke sumber energi lain yang terbarukan. Apa itu masalahnya? Yaitu kelangkaan. Ancaman kelangkaan energi fosil di Indonesia kian nyata. Setidaknya dalam 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari batu bara, minyak bumi, dan gas perlu mendapatkan jawaban sumber energi baru. Bahkan saat ini PLN sudah mulai kesulitan mendapatkan suplai batu bara dari pemasok, yaitu untuk kebutuhan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Sebenarnya akar permasalahannya adalah terletak pada perbedaan harga batu bara antara yang diekspor dengan yang dijual di dalam negeri. Nah, yang diekspor itu ternyata mencapai $400 per ton, sedangkan yang di dalam negeri hanya $70 per ton. Ya, jadi wajar produsen batubara domestik, batubara dalam negeri, yang akan memilih menjual batubaranya ke luar negeri atau diekspor daripada dijual di negeri sendiri atau di dalam negeri, di mana penyerap terbesarnya adalah PLN dan juga industri-industri dalam negeri. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pasokan batubara di dalam negeri. Nah, kemudian ada fenomena menarik lagi soal ini. Sekarang kan sedang marak-maraknya ya kendaraan listrik. Apalagi kemarin jadi propaganda utama di forum G20. Di tahun 2022 ini, ternyata penjualan mobil listrik itu semakin meningkat jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bahkan pada periode 2001 hingga 2022 itu sudah mencapai 38,5% dari periode 2015 hingga 2020. Bayangkan, dalam 2 tahun terakhir itu penjualannya mencapai hampir 40% dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Ya, memang kalau dilihat dari emisi yang dihasilkan, mobil listrik memang jauh lebih baik daripada mobil bensin ya. Nah, tapi coba kita pikirkan lagi deh, dari mana nanti sumber energi listriknya? Ujung-ujungnya ya ternyata mayoritas dari batu bara lagi kan. Artinya jika kita masih memakai sumber energi yang sama, peralihan yang masif dari penggunaan mobil bensin ke mobil listrik justru malah akan melipat gandakan konsumsi batu bara.
karena adanya kebutuhan energi listrik yang meningkat. Konsekuensinya, batu bara akan langka lebih cepat dari perkiraan kita dan mungkin kerusakan alam yang terjadi akan lebih mengkhawatirkan. Jadi ya, memang sudah saatnya kita meninggalkan batu bara dan beralih ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Akhir-akhir ini banyak dibahas mengenai green alternative energy. Sebetulnya itu apa sih Kang? Kira-kira bisa jadi solusi nggak? Green alternative energy atau green energy adalah semua jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan, di mana penggunaannya tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Jadi poin pentingnya adalah tidak merusak lingkungan. Nah, untuk sumbernya sendiri, green energy seringkali berasal dari sumber energi terbarukan, seperti energi surya, tenaga angin, energi panas bumi, biomasa, dan tenaga air. Nah, agar dianggap energi hijau, sumber daya tidak boleh menghasilkan polusi. Karena pada prakteknya, ternyata tidak semua loh bahan bakar organik itu ramah lingkungan. Misalnya, pembangkit listrik yang membakar bahan organik dari hutan lestari mungkin dapat diperbarui, tetapi belum tentu ramah lingkungan. Kenapa? Karena CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran itu berpotensi menyebabkan polusi udara. Nah, sumber energi hijau biasanya meregenerasi secara alami, berbeda dengan sumber bahan bakar fosil seperti gas alam atau batu bara yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk berkembang. Nah, sebagai info, sumber energi hijau yang baru-baru ini tengah dikembangkan adalah bahan bakar berbasis limbah rumah tangga. Lebih spesifik lagi, yaitu berasal dari tinja manusia. Nah, bahan bakar ini biasanya dibuat dalam bentuk briket. Dalam prakteknya, briket tinja ternyata telah terbukti berhasil diterapkan sebagai sumber energi. Di Kenya dan Uganda misalnya. Ternyata briket tinja sudah digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanas air dan bahkan keperluan memasak sejak tahun 2017. Nah, selain itu, sebetulnya masih banyak lagi potensi penggunaan briket tinja sebagai bahan bakar alternatif. Sebut saja, misalnya untuk pemanas boiler industri, bahan bakar beberapa mesin pada industri tekstil, kemudian juga untuk pembakaran pada produksi gerabah, dan yang paling penting dan cukup signifikan, briket tinja berpotensi menjadi bahan bakar PLTU dan menggantikan batu bara. Nah, jadi sebenarnya permasalahan energi fosil yang sedang kita hadapi saat ini sebetulnya solusinya ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana cara kita berpikir untuk mengolahnya. Kenapa Kang Iman bisa terpikir untuk merubah tinja manusia menjadi sumber energi? Memang bisa ya Kang? Sangat bisa. Beberapa penelitian ilmiah telah membuktikannya. Musprat misalnya pada tahun 2014 dan Anderson pada tahun 2019. Mereka berhasil membuktikan bahwa pada keadaan kering, lumpur tinja bisa menghasilkan energi kalor dari 1.900 hingga 4.500 kalori per gram. Nah, ada juga yang dicampur dengan bahan aditif seperti serbuk kayu atau tinja sapi misalnya. England pada tahun 2016 telah menemukan bahwa dengan menambah serbuk kayu, nilai kalor dari briket tinja bisa meningkat hingga mencapai di atas 4.000 kalori per gram. Sebetulnya masih banyak lagi jenis limbah lain yang berpotensi menjadi zat aditif untuk briket tinja ini. Nah, kebetulan kami dari Wasco saat ini telah berhasil mengembangkan briket tinja yang memiliki nilai kalor di atas 4.600 kalori per gram, atau setara dengan batu bara kelas menengah yang biasanya digunakan untuk bahan bakar PLTU dan juga boiler industri. Nah, lama pembakarannya pun cukup lama, hingga bisa mencapai 172 detik per gramnya. Lebih lama dari batu bara kelas menengah tadi. Dan yang terpenting, hasil pembakarannya tidak menghasilkan emisi yang berbahaya. Nah, karena apa? Karena telah diproses sedemikian rupa sehingga zat-zat karsinogennya telah dihilangkan. Tapi kedepannya kami terus melakukan pengembangan untuk meningkatkan terus kualitas briket tinja yang dihasilkan. Kalau dibandingkan batu bara, jelas briket tinja ini memiliki banyak keunggulan ya. Selain dari hasil pembakarannya yang tidak mencemari udara, ketersediaan bahan bakunya pun sangat melimpah. Ya, pokoknya selama masih ada manusia yang, mohon maaf nih, buang air besar, suplai bahan baku pasti terjamin. Nah, selain itu, pemanfaatan tinja manusia sebagai bahan baku briket juga secara tidak langsung membantu menyelesaikan permasalahan sanitasi di Indonesia. Kalau teman-teman pernah baca hari ini, berdasarkan informasi dari UNICEF dalam situs resminya,
Rata hampir 70% air di Indonesia itu tercemar tinja. Wow, 70%. Jumlah yang besar ya. Persentase itu diambil dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia. Pencemaran itu jelas berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit, diare, dan masalah kesehatan masyarakat lainnya. Jadi ya sudah saatnya kita beralih ke briket tinja untuk menyelesaikan permasalahan energi sekaligus masalah sanitasi di Indonesia. Wah, ternyata menarik ya. Kira-kira kalau dari Sobat Gringo ingin ikut terlibat, caranya gimana ya, Kang? Wah, terima kasih banyak buat pertanyaannya nih. Ya, jadi kami membuka kesempatan bagi Sobat Gringo untuk ikut menjadi mitra Wasko dalam penumbuhan industri briket tinja di Indonesia. Nah, bagi Sobat Gringo yang berminat, bisa visit website kami di wasko.id atau silakan mengirim email ke info@waskojawara.com. Apakah Kang Iman punya pesan untuk para Sobat Gringo? Pesan saya buat para Sobat Gringo, ingat, sekarang dunia yang kita tinggali sudah tidak sehat lagi. Dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil sudah semakin terasa. Perubahan iklim, peningkatan suhu bumi, degradasi tanah, penggundulan hutan, gangguan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara adalah konsekuensi yang harus kita terima akibat kurang bijaknya kita dalam memilih jenis bahan bakar. Sudah saatnya kita beralih demi masa depan anak cucu kita yang seharusnya tidak kita rusak. Bukan tahun depan, bulan depan, minggu depan, atau besok. Tapi sekarang. Sudah saatnya sekarang kita menjadi frontier di negeri sendiri. Mari bersama-sama menjadi revolusioner energi di Indonesia. Terima kasih Kang Iman sudah bersedia ngobrol-ngobrol santai di podcast Gringo Edu. Buat Sobat Gringo semua yang punya pertanyaan seputar emisi karbon, boleh banget loh langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nantinya bakal kita jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nantikan podcast Gringo Edu selanjutnya. Kami bakal ngebahas topik-topik menarik lainnya. So, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Gringo Tech. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian dan boleh banget tag ke Instagram kita @gringo_id agar kedepannya kami dapat menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi.